Irian Barat, yang kini dikenal sebagai Papua Barat, merupakan bagian integral dari wilayah Nusantara. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Belanda masih menguasai wilayah ini dan menolak menyerahkannya kepada Indonesia. Hal ini memicu perjuangan panjang dan sengit untuk membebaskan Irian Barat. Janji kemerdekaan yang belum terpenuhi Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949 menyepakati kemerdekaan Indonesia. Namun, status Irian Barat tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Belanda beralasan bahwa Irian Barat memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya dan berniat untuk memisahkannya. Dimulai dengan latar belakang konflik yang muncul ketika Belanda menolak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia setelah Indonesia merdeka. Indonesia kemudian meluncurkan kampanye militer untuk membebaskan Irian Barat, yang akhirnya mengarah pada penandatanganan perjanjian New York pada tahun 1962. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Belanda akan mentransfer administrasi Irian Barat kepada PBB, yang kemudian akan mentransfernya ke Indonesia. Irian Barat secara resmi diintegrasikan ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Pembebasan Irian Barat merupakan kemenangan besar bagi Indonesia dan membantu membangun kedaulatan dan integritas teritorial negara. Pembebasan Irian Barat juga membantu memperkuat identitas nasional dan rasa persatuan Indonesia. Selanjutnya terdapat perjuangan pembebasan Irian Barat. Hari pembebasan Irian Barat diperingati setiap tanggal 1 Mei. Hari bersejarah ini menandakan bebasnya Irian Barat dari Belanda. Pembebasan Irian Barat telah melalui proses yang panjang. Yang pertama, terdapat adanya Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Yang kedua, pada tanggal 14 Desember 1961, keinginan untuk membebaskan wilayah Papua Barat dari Belanda direncanakan dalam suatu agresi militer yang dikenal dengan Operasi Trikomando Rakyat atau Trikora. Yang ketiga, pada tahun 1969, Indonesia menggelar penentuan pendapat rakyat atau POPERA. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dinyatakan bahwa seluruh wilayah Hindia Belanda merupakan bagian dari Indonesia, termasuk wilayah Irian Barat. Namun, Belanda menilai wilayah tersebut masih menjadi salah satu provinsi kerajaan Belanda. Kemudian, Belanda merancang rencana untuk menjadikan Irian Barat sebagai negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Indonesia menolak hingga kemudian Papua Barat menjadi daerah yang diperebutkan di antara kedua belah pihak tersebut dalam musyawarah di berbagai lembaga internasional. Pembebasan Irian Barat telah melalui proses yang panjang. Terdapat adanya Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 yang dilaksanakan di Den Haag. Belanda yang bertujuan untuk mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan persengketaan di antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tentang pengakuan kedaulatan Indonesia. Salah satunya persengketaan mengenai wilayah Irian Barat. Delegasi Belanda memandang Papua Barat tidak memiliki hubungan dengan Indonesia, sehingga pihak Belanda berkeinginan untuk memberikan status khusus. Namun, delegasi Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia Timur dan termasuk ke dalam wilayah Republik Indonesia Serikat. Negosiasi telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun tak kunjung mencapai kesepakatan. Dan akhirnya, Indonesia memilih untuk melakukan konfrontasi politik dan ekonomi. Tindakan tersebut memicu Belanda untuk memperkuat pasukan militernya di Irian Barat. Ketegangan di antara hubungan kedua negara ini menyebabkan Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Selain itu, Belanda juga mengingkari hasil
KMB yang menyepakati bahwa Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun, hingga 12 tahun berselang, tak kunjung ada itikat baik dari pihak Belanda untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat tersebut. Sehingga Indonesia melakukan berbagai perjuangan diplomasi, di antaranya dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung dan Sidang Umum PBB. Pada tanggal 14 Desember 1961, keinginan untuk membebaskan wilayah Papua Barat dari Belanda ini direncanakan dalam suatu agresi militer yang dikenal dengan Operasi Trikomando Rakyat. Sebagai dampak dari pelanggaran yang dilakukan Belanda dari Konferensi Meja Bundar. Trikora dibentuk oleh Panglima tertinggi yang merupakan presiden saat itu, I.R. Soekarno, sebagai buntut dari perselisihan dengan Belanda. Proses pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta, serta mendirikan Komando Mandala dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglimanya yang bertugas merancang, menjadikan, dan melakukan operasi militer untuk menyatukan Papua Barat dengan Indonesia. Perjanjian New York diperoleh pada tanggal 15 Agustus 1962 yang berisi tentang pembebasan Irian Barat. Tertulis dalam perjanjian tersebut bahwa Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia dengan tenggang waktu paling lambat pada 1 Mei 1963. Selama proses tersebut, kemudian Irian Barat dipegang oleh United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA, pembentukan PBB. Selain itu, disebutkan bahwa pihak Belanda harus menarik pasukan militernya dari Irian Barat. Sedangkan pihak Indonesia diizinkan untuk berada di sana meski tetap dalam pengawasan UNTEA. Pada 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA. Lalu pada tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera merah putih. Hal ini menandakan kekuasaan de jure secara hukum Indonesia atas tanah Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Tepat pada 1 Mei 1963, akhirnya diselenggarakan upacara peresmian penyerahan Papua Barat ke Indonesia melalui UNTEA di Jayapura. Papua Barat menjadi bagian dari Provinsi ke-26 Indonesia dengan nama Irian Jaya. Pada tahun 1969, Indonesia menggelar penentuan pendapat rakyat (POPRA) untuk memastikan kedudukan Irian Barat yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Penyelenggaraan POPRA disaksikan oleh 2 utusan PBB. Hasilnya ialah rakyat Papua bagian Barat memilih tetap bergabung dengan Indonesia. Meski begitu, Kesatuan Papua Merdeka dan pengamat independen lain mencurigai hasil ini. Untuk meredam usaha pemisah diri, Presiden Abdurrahman Wahid memberi otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada tahun 2000-an. Provinsi tersebut kemudian dibagi menjadi 2, yakni Papua dan Irian Jaya Barat atau Papua Barat, melalui instruksi Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001. Konfrontasi ekonomi dan politik. Oleh karena itu, perjuangan diplomasikan tidak membawa hasil. Indonesia meningkatkan perjuangan dalam bentuk konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan pengambilihan perusahaan-perusahaan milik Belanda. Konfrontasi ekonomi tersebut yaitu A. Pada tahun 1956, secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KBMB dan diumumkan pembatalan utang-utang Republik Indonesia kepada Belanda. B. Selama tahun 1956 dilakukan pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda, melarang terbitan film berbahasa Belanda dan memboikot kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia. C. Tahun 1958 sampai 1959 dilakukan nasionalisasi terhadap 700 perusahaan-perusahaan di Indonesia serta mengalihkan pusat pemasaran komoditas Republik Indonesia
dan Rotterdam Belanda ke Bremen Jerman. Adapun konfrontasi politik dilakukan untuk melalui tindakan-tindakan berikut. A. Kabinet Sukiman pada tahun 1951 menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa, bukan hubungan unistatut. B. Pada tanggal 3 Mei 1956, pada masa Kabinet Ali Sastrowijoyo II, diumumkan pembatalan hasil KBMB. C. Pada tanggal 17 Agustus 1956, dibentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Sosio Tidore dan Zainal Abidin Shah. Sultan Tidore sebagai gubernur Provinsi Irian Barat meliputi Irian Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. D. Tanggal 18 November 1957 di Jakarta diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat. E. Pada tahun 1958, pemerintahan menghentikan kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. F. Pada tanggal 8 Februari 1958, dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. G. Pada tanggal 17 Agustus 1960 diumumkan pemutusan hubungan diplomatikan dengan Belanda. Tujuan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat yaitu sebagai berikut. A. Menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia. B. Melaksanakan pembangunan semesta nasional. C. Mengembalikan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Melihat hubungan yang tegang antara Indonesia dan Belanda tersebut, PBB dalam sidang umum tahun 1961 kembali memperdebatkan Irian Barat. Sekjen PBB U. Tan meminta Emerson Bunker, diplomat Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan Indonesia dan Belanda. Pada bulan Maret 1962, Emerson Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat dengan Indonesia dengan perantaraan PBB. Dalam jangka waktu 2 tahun, Belanda tidak ingin mengindahkan usulan tersebut dan mengajukan usulan agar Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Usulan Belanda tersebut membuktikan bahwa Belanda tidak ingin Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Bahkan tanpa persetujuan PBB, Belanda mendirikan negara Papua lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaannya. Selanjutnya itu konfrontasi militer. Menghadapi tindakan Belanda tersebut, pemerintah segera mengambil tindak untuk membebaskan Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1961. Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat Trikora di Yogyakarta. Peristiwa ini memadai mulainya konfrontasi militer terhadap Belanda. Isi Trikora yaitu sebagai berikut. A. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. B. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. C. Bersiap untuk memobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Setelah itu, diadakan Dewan Pertahanan Nasional dan gabungan kepada staf serta komando tertinggi di pembebasan Irian Barat. Hasil rapat yaitu sebagai berikut. A. Membentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan putra Irian sebagai gubernurnya. B. Membentuk Komando Mandala yang langsung dibawa ABRI. Pembentukan Provinsi Irian Barat gaya baru diputuskan dengan penetapan Presiden nomor 1
tahun 1962. Provinsi Irian Barat beribu kota di Jayapura. Pada zaman Belanda bernama Hollandia. Pada tanggal 11 Januari 1962. Untuk melaksanakan Trikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar pada bulan yang sama. Tugas Komando Mandala yaitu sebagai berikut. A. Menyelenggarakan organisasi militer pembebasan Irian Barat. B. Memimpin dan mempergunakan segenap pasukan bersenjata Barisan Perlawanan Rakyat ataupun potensi nasional lainnya dalam lingkup kekuasaannya untuk membebaskan Irian Barat. Sebelum Komando Mandala melakukan operasi, terlebih dahulu dilakukan penyusunan ke Irian Barat pada tanggal 15 Januari 1962. Terjadi pertempuran di Laut Aru. Dalam insiden di Laut Aru tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Letnan Pertama beberapa prajurit TNI AL gugur sebagai pahlawan. Melihat situasi yang genting, akhirnya pada bulan Maret 1962, Amerika Serikat melalui seorang diplomatif mengajukan unsur yang dikenal dengan rencana bunker. Isi rencana bunker yaitu sebagai berikut. A. Pemerintah Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia. B. Sesudah sekian tahun, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah tetap berada dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri. C. Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu 2 tahun. D. Untuk menghindari bentrok fisik antara kekuatan Indonesia Belanda, diadakan masa peralihan di bawah PBB sebelum 1 tahun. Pihak Republik Indonesia menyebut baik usul Amerika Serikat dan mendapatkan simpati internasional. Belanda tidak memberikan tanggapan menghadapi sikap Belanda tersebut. Komando Mandala mulai bulan Maret sampai Agustus 1962 melakukan serangan operasi. Perjanjian yang dilakukan dalam rangka menghentikan peperangan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda dalam rangka membebaskan Papua. Perjanjian New York ini ditandatangani oleh Subandrio yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dengan Van Rooyen dan Sulman sebagai delegasi dari Belanda. Penandatanganan perjanjian New York bersejarah ini disaksikan oleh Sekjen PBB saat itu, yaitu Edward Bunker di markas besar PBB. Nah, isi pokok perjanjian New York begitu cukup banyak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah paling lambat pada tanggal 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan Papua kepada PBB. Kedua, pemerintah sementara PBB akan menggunakan tenaga asal Indonesia, baik dari kalangan dipikirkan maupun kalangan militer bersama dengan putra-putra Papua. Ketiga, tentara Belanda meninggalkan Papua secara bertahap. Keempat, pasukan Indonesia yang ada di Papua tetap tinggal di Papua, namun di bawah pemerintah sementara PBB. Kelima, antara Papua dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas seperti pada daerah lainnya. Keenam, sejak tanggal 31 Desember 1962, bendera Indonesia akan berkibar di samping bendera PBB. Ketujuh, paling lambat pada tanggal 1 Mei 1963, PBB akan menyerah Papua ke tangan Indonesia. Kedelapan, pada tahun 1969, Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, tetap dalam Republik Indonesia atau memisahkan diri dari Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk menjamin keamanan di Irian Barat, dibentuk suatu pasukan keamanan PBB yang dinamakan
United Nations Security Forces atau UNSF di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Said Udin Khan dari Pakistan. Nah, hasil perjanjian New York yang telah disepakati Indonesia harus menyelenggarakan PPRA. Sayangnya, terjadi kekacauan politik di Indonesia, salah satunya terjadi gerakan G30 SPKI yang menyebabkan Presiden Soekarno harus turun jabatannya. Karena itulah, Indonesia baru bisa menyelenggarakan PPRA pada masa Orde Baru, di mana Indonesia sudah dipimpin oleh Presiden Soeharto. PPRA diselenggarakan pada tanggal 14 Juli hingga 4 Agustus 1969. PPRA diatur oleh Brigjen Sarwo Edi Wibowo dan diawasi langsung oleh perwakilan PBB yaitu Fernando Ortiz Sanz. PPRA dilaksanakan di tiap-tiap kabupaten dengan metode Many Men One Vote, yaitu banyak orang satu suara. Metode ini dinilai lebih disesuaikan dengan sistem musyawarah mufakat yang dianut Indonesia. Kemudian, pada tanggal 19 November 1969, Fernando Ortiz Sanz membawa hasil PPRA dalam sidang PBB ke-24. PBB menerima hasil PPRA sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Sejak itulah secara de facto dan de jure Irian Barat resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, terdapat perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Nah, untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Dan pertama, terdapat pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional Dappenas pada tanggal 15 Agustus 1959. Dappenas dipimpin oleh Muhyamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Pembentukan Dewan Perancang Nasional ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Tugas Dappenas ini adalah menyiapkan perancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Hasil yang dicapai Dappenas dalam waktu 1 tahun berhasil menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional semesta bencana tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan ketetapan MPRS nomor 2 MPRS tahun 1960. Pada tahun 1963, Dappernas diganti nama menjadi Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, menilai hasil kerja mendataris MPRS. B. Penurunan nilai uang, devaluasi. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti 1. Pencetakan uang yang berlebihan. Pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan belanja pemerintah. Yang kedua, gangguan distribusi. Akibat kondisi keamanan yang tidak stabil, distribusi barang menjadi terhambat sehingga menyebabkan kelangkaan dan mendorong kenaikan harga. Yang ketiga, impor yang tinggi. Ketergantungan pada barang impor juga turut menyumbang pada tingginya inflasi. Yang keempat, untuk mengatasi masalah inflasi yang semakin parah, pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1958 mengambil kebijakan devaluasi. Yang kelima, kebijakan devaluasi 1958. Dalam upaya untuk mengatasi inflasi, pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama,
Penurunan nilai uang kertas. Uang kertas pecahan 500.000 menjadi 50.000. Yang kedua, uang kertas pecahan 1 juta menjadi 100.000. Yang ketiga, pembekuan simpanan. Semua simpanan di bank yang melebihi 25 juta dibekukan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, meningkatkan nilai tukar rupiah. Devaluasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri di pasar internasional. Kebijakan devaluasi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian. Dampak yang pertama yaitu inflasi semakin tinggi. Meskipun tujuan awal adalah untuk menekan inflasi, namun kebijakan ini justru memicu terjadinya hiperinflasi. Hal ini disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah yang semakin menurun. Yang kedua, kerugian bagi masyarakat. Masyarakat kecil yang memiliki simpanan di bank mengalami kerugian yang sangat besar akibat pembekuan simpanan. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Nah, materi selanjutnya yaitu C, Deklarasi Ekonomi Dekon. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963, dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau bisa disebut dengan Dekon. Nah, tujuan dibentuk Dekon adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Namun, dalam pelaksanaannya, Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin, pada tanggal 11 Mei 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan Presiden nomor 8 tahun 1965 tentang Bank Tunggal milik negara. Bank Tunggal milik negara kedudukannya di bawah urusan Menteri Bank Sentral. Bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia. Nah, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penanganan masalah ekonomi tidak rasional. Yang kedua, ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. Yang ketiga, pengeluaran negara cukup besar. 4. Devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi. Yang kelima, struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme, semuanya diatur dan dipegang oleh negara. Yang materi selanjutnya yaitu materi terakhir, yaitu kebijakan lain pemerintah. Nah, dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasional Ekonomi atau KOTO dan Kesatuan Operasi KESOP. KOTOE bergerak secara sentralis untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk KESOP adalah meningkatkan sektor perdagangan negara.